warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Santriwan, santriwati dan wali santri Pondok Pesantren Latahzan Citras, semoga Allah Subhanahu wa taala menambah kemuliaan dan keberkahan kepada kita semua. Amin. Melalui tausiah pada hari perdana libur santri Pondok Pesantren Latahzan Citras tanggal 24 Desember 2020 Masehi, saya ingin menyampaikan tentang dua kalimat syahadat. Sekali lagi, tentang dua kalimat syahadat yang dalam bahasa Arabnya disebut asy-syahadatani atau asy-syahadataini. Dalam Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat itu termasuk rukun Islam. Artinya, seseorang bisa disebut Islam, berarti orangnya disebut muslim atau muslimah apabila ia mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini bisa kita perhatikan dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah atau kitab Al-Majalis Susaniyah. Tepatnya ada pada hadis kedua dan hadis ketiga. Dalam hadis kedua, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril, ini yang nanya malaikat Jibril, yang jawab siapa? Rasulullah. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, akhbirni anil islami, ceritakan kepadaku tentang Islam. Lalu Rasul menjawab, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah an tashhada, kamu bersaksi alla ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dalam hadis ketiga disebutkan buniyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa saumi ramadana. Bunyal Islam ala khamsin, Islam didirikan di atas 5 perkara. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang disebut dua kalimat syahadat. Yang pertama disebut syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua disebut syahadat rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita harus benar bacanya, karena itu lihat tulisannya, baca sesuai tulisan. Ayo kita sama-sama baca syahadat. Asyhadu itu terdiri dari 4 huruf, ya. Huruf hamzah, huruf shin gede, huruf ha gede, dan huruf dal kecil. Asyhadu. 1, 2, 3.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu ini secara makna ay a'lamu wa a'taqidu wa u'minu wa usaddiqu wa arda wa attaqinu. Sehingga diringkas menjadi asyhadu itu apa maknanya? Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sekali lagi, kita harus bisa mengucapkan dua kalimat syahadat dengan benar dan harus tahu maknanya. Dalam kitab Hasyiah Syekh Ibrahim Al-Bajuri Alamat Sanusiah yang kita kenal dengan sebutan Kitab Sanusi, bahwa iman tidak sah tanpa mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini baru kita masuk pada bagaimana hubungan mengucapkan dua kalimat syahadat dengan keimanan. Kalau kita lihat di hadis tadi bahwa ternyata dua kalimat syahadat ini menjadi rukun Islam. Tidak sah Islam kalau tidak ada dua kalimat syahadat. Sekarang hubungan mengucapkan dua kalimat syahadat dengan keimanan. Ini bisa kita lihat dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jawharatut Tauhid halaman 30. Tepatnya pada bait 18 dan nanti akan berlanjut pada bait berikutnya, yakni bait ke-19. Mari kita sama-sama baca bait 18 dan bait 19. Wa fusiral imanu bitasdiqi wa nutqu bihil qulbu min tahqiqi wa qila syartun kal amal wa qila bal syatrun wal islam asyrahan bil amal. Coba kita lihat isinya. Wa fusiral imanu, iman itu diinterpretasi, ditafsirkan, dijelaskan bitasdik dengan tasdik. Tasdik adalah sigat masdar dari saddaqa yusaddiqu tasdiqon, yang maksudnya adalah hati membenarkan terhadap semua yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk pada satar kedua, bait 18. Dan ini yang menjadi jawaban dari pertanyaan tadi, hubungan antara mengucapkan dua kalimat syahadat dengan keimanan. Wa nutqu fihil khulfu bitahqiqi. Adapun mengucapkan dua kalimat syahadat ini diikhtilafkan oleh ulama bitahqiqi, dengan masing-masing diperkuat oleh dalil. Kalau bahasa yang diikhtilafkan berarti bukan hanya ada satu pendapat, tapi ada dua pendapat minimal, maksimal tidak ada batas. Nanti kita akan lihat ada beberapa pendapat terkait dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, apakah termasuk syarat sah iman atau hanya termasuk bagian dari iman. Ini ada dua kata, ada syartun, ada syartun. Padahal beda tipis ya. Ada syartun, ada syatrun. Kalau syartun berarti syarat sah. Kalau syatrun berarti bagian atau half. Kita lihat di bait ke-19. Faqila syartun kal amal wa qila bal syatrun. Faqila syartun kal amal, menurut satu pendapat. Ini diusung atau dipelopori oleh Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari yang pengikutnya disebut Asy'ariyah atau Al-Asy'ariyah, dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang pengikutnya disebut Maturidiyah. Ini yang menjadi tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana disebutkan
oleh pengarang kitab Ittihab Sadatil Muttaqin, idza utliqa ahlu sunnah wal jamaah fal muradu al asy'ariyatu wal maturidiyatu. Apabila diucapkan ahlu sunnah wal jamaah, maka maksudnya adalah pengikut Asy'ari dan pengikut Maturidi. Ini pendapat Imam Abu Hasan Ali Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, bahwa mengucapkan 2 kalimat syahadat itu termasuk syarat sah iman. Berarti tidak sah iman kalau tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berdasarkan kaidah matan tapas syartu pantapal masrutu. Jika tidak ada syarat, maka masrut atau yang disyaratinya juga tidak ada. Syaratnya apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang disyaratinya iman. Kalau tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka imannya tidak ada, berarti tidak sah. Ini yang tadi sudah disampaikan di kitab Hasyiah Syekh Ibrahim Al-Baijuri ala Matni Sanusiyah, atau dalam kitab Sanusi, bahwa iman tidak diterima kalau tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tentu ini terjadi dalam hukum dunia. Kalau ada orang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti bukan Islam. Juga imannya tidak dihitung. Ini hukum dunia. Kalau di akhirat nanti tergantung hatinya. Boleh jadi dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi hatinya tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini yang sering kita jumpai di beberapa kampung. Ketika akan diselenggarakan akad nikah, maka calon pengantin ini dites dulu syahadatnya. Bisa tidak? Kalau bisa dilanjut akad nikahnya, kalau tidak bisa, maka calon pengantin ini akan terus diajari 2 kalimat syahadat sampai bisa. Setelah bisa baru dilangsungkan akad pernikahan. Padahal kita tahu bahwa mengucapkan 2 kalimat syahadat bukan rukun nikah. Karena tidak ada mengucapkan 2 kalimat syahadat di rukun nikah. Tetapi mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi termasuk rukun Islam, juga termasuk syarat sah iman. Berarti kalau tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, jangan dinikahkan karena bukan Islam. Kalau tempo dulu kan begitu ketatnya ya. Kalau sekarang ketika kita melihat di beberapa daerah syahadatnya bareng-bareng, sehingga tidak diketahui apakah dia bisa atau tidak bisa. Padahal yang bagus itu dites dulu, dipastikan imannya, dipastikan Islamnya, dipastikan bisa dan tidaknya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wakila bal syatrun, pendapat kedua, ini yang dimotori, yang diusung oleh Imam Abu Hanifah An-Nu'man atau Imam Hanafi, bahwa mengucapkan 2 kalimat syahadat ini termasuk syatrun, bukan syartun ya. Kalau tadi syartun, syarat sah iman. Kalau ini syatrun, bagian dari iman. Syatrun, bagian dari iman. Kemudian dalam kitab Akidah Islamiyah kita mengenal yang namanya syahadat munjin. Sekali lagi apa? Syahadat munjin. Syahadat yang bisa menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Karena memang kita benar-benar dihukumi muslim, juga dihukumi mukmin. Muslimah, mukminah. Syahadat munjin maksudnya 2 kalimat syahadat yang disertai dengan 1 makrifat, 2 idli'an, 3 qabul, 4 lafaz syahadatnya harus bahasa Arab. Tidak boleh selain bahasa Arab. Makanya kita ketika diminta membaca syahadat, baca syahadat dengan lafaz Arab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tadi yang masuk pada syahadat munjin 1 ma'rifat. Maksudnya apa tadi? Hati mengakui bahwa Allah adalah Tuhan dan Muhammad adalah Rasulullah. Ini harus benar-benar di dalam hati kita mengakui bahwa Allah adalah Tuhan dan Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian yang kedua iddi'an,
hati menerima bertuhan kepada Allah dan menerima kerasulan Muhammad. Yang ketiga qabul. Qabul itu hati menerima ajaran Allah dan Rasulnya sehingga menjadi pedoman hidup. Kalau yang 4 ini ada, insya Allah masuk pada kategori syahadat munjin. Kita orangnya akan selamat dunia dan akhirat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu ay a'lamu wa a'taqidu wa u'minu wa usaddiqu wa arda wa attaqidu. Yang dalam terjemah ringkasnya aku bersaksi. Jadi kita harus bisa membaca teks Arabnya dengan benar, 2 kalimat syahadat. Kemudian kita harus tahu maknanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.